dengan judul Industri Baru pada Struktur Pasar Industri. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ramadhani, MDI 05. Dan teman saya itu. Perkenalkan, saya Husnul Hatimah dengan NIM 123220015. Perkenalkan, nama saya Joani Andre Tuimpingan dengan NIM 5. Latar belakang, sektor industri adalah segmen ekonomi yang terdiri dari bisnis yang membantu bisnis lain dalam pembuatan, pengiriman, atau produksi produk. Sektor industrial adalah apa yang dikenal sebagai sektor sekunder, karena produk dan jasa yang ditawarkan sektor ini digunakan atau diproses pada bisnis lain. Struktur pasar menunjukkan karakteristik pasar, seperti elemen jumlah pembeli dan penjual, keadaan produk, keadaan pengetahuan penjual dan pembeli, serta keadaan rintangan pasar. Struktur pasar industri terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku industri. Selanjutnya, perilaku industri berbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja industri. Secara langsung, struktur pasar industri juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja industri. Perubahan mungkin kata kunci yang paling mendasar dalam menyikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang industri. Perubahan tidak hanya mencakup pada bidang industri saja, namun seluruh aspek kehidupan manusia menuju keseimbangan yang dinamis. Oleh karenanya, siapapun, aspek apapun, mau tidak mau bersegera mengikuti perubahan itu. Jika ia tidak mau mengikutinya, maka dapat dipastikan ia akan tertinggal. Maka tidak salah mengutip filsuf Yunani, Heraklitus, satu-satunya hal yang konstan di dunia ini adalah perubahan revolusi. Inilah kata yang paling tepat jika melihat begitu radikalnya perubahan terhadap kemajuan industri masa kini. Kajian singkat. Sektor industri adalah segmen ekonomi yang terdiri dari bisnis yang membantu bisnis lain dalam pembuatan, pengiriman, atau produksi produk. Revolusi industri adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan, lalu digantungkan oleh mesin. Proses transisi ini memberikan dampak yang meluas pada kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep yang diusung pada industri 5.0 sendiri akan lebih fokus terhadap kombinasi antara perdayagunaan antara berbagai aspek, seperti manusia, data, serta teknologi. Walaupun memiliki kemiripan dengan era revolusi sebelumnya, namun kedua era ini sama sekali berbeda berdasarkan fokusnya. Pembahasan struktur pasar yang terbentuk dalam industri baru yang kreatif. Terdapat beberapa penelitian mengenai analisis struktur pasar, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Widyasari 2013 mengenai identifikasi struktur pasar dan implikasinya terhadap pembentukan harga, studi kasus pada Sentral Industri Keripik Tempe Sanan Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi struktur pasar yang terbentuk serta bagaimana dampaknya terhadap mekanisme pembentukan harga. Dengan penelitian menunjukkan bahwa struktur pasar mengarah ke pasar persaingan monopolistik karena dilihat dari ciri-cirinya, di mana tidak ada hambatan bagi konsumen untuk masuk. Terdapat banyaknya penjual, tidak terdapat kerjasama dan diferensiasi pada produk yang dijual. Pengaruh struktur pasar terhadap adanya industri baru pada Kota Malang. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat kita ketahui struktur pasar dari sebuah industri dan bagaimana harga suatu produk dapat terbentuk dan berkembang dalam sebuah pasar, sehingga kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Perusahaan kecil seperti industri keramik di Kota Malang memiliki strategi agar dapat tetap mempertahankan eksistensi di pasar. Namun di sisi lain, selain adanya persaingan yang sehat dalam struktur pasar, terkadang juga ada industri kecil yang melakukan kerjasama dan menjaga perkembangan usaha. Dengan mengetahui struktur pasar, maka akan dapat menentukan suatu bentuk pasar, apakah mendekati pasar monopoli, persaingan sempurna, persaingan monopolistik, atau persaingan oligopoli. Struktur pasar merupakan bentuk nyata pasar dalam dunia yang sesungguhnya.
mengidentifikasi karakteristik perubahan revolusi industri pada sektor industri. Revolusi industri adalah transformasi besar pada manufaktur dengan mengubah sistem produksi dari cara tradisional menggunakan tangan, lalu diganti oleh mesin. Proses transisi ini memberikan dampak yang luas pada kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Revolusi industri terjadi pada 1760 sampai 1830 di Inggris dan menjadi titik awal transformasi besar dalam cara produksi. Revolusi industri 1.0 ini pertama kali muncul di Britania Raya yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di daerah Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan pada akhirnya ke berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Sebelum adanya revolusi ini, proses sebuah produksi maupun jasa merupakan suatu hal yang sulit karena memakan waktu yang lama, membutuhkan biaya besar karena semuanya dilakukan secara manual. Dengan adanya mesin uap tersebut, sebuah kapal dapat berlayar 24 jam penuh dengan adanya kayu serta batu bara yang cukup. Kesimpulan, keunggulan sektor industri akan didapat nilai tambah yang tinggi dengan tujuan untuk membuat kesejahteraan masyarakat secara ekonomi lebih cepat terwujud sehingga sektor industri dipandang sebagai sektor yang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Industri kecil dan menengah IKM memegang peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi besar bagi perekonomian bagi negara tersebut, baik negara berkembang maupun di negara maju termasuk Indonesia. Karena dengan adanya IKM, masalah penyerapan tenaga kerja dapat teratasi sehingga dapat menjadi sumber pendapatan primer dan sekunder bagi masyarakat. Faktor yang memiliki peran paling besar dalam upaya pengembangan industri kreatif kuliner online di Kota Malang saat ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang serta aktor akademisi lain.